Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang kami cintai, ahli iman, ahli Islam, pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita tolong menolong dalam kebaikan demi keselamatan semuanya. Khususnya bagaimana kita menjauhi kemaksiatan dan bagaimana kita meningkatkan ketaatan. Termasuk diantaranya adalah masalah solat, hubungan khusus antara kita dengan Allah. Ketahuilah, orang tidak diperkenankan meninggalkan solat dalam keadaan apapun. Begitu pentingnya urusan solat, karena ini urusan antara kita dengan Allah. Hubungan kita langsung munajat kepada Allah. Maka solat begitu besar pahalanya, yang meninggalkannya pun dosa besar. Dan karena bagi yang meninggalkan solat dosanya amat besar, maka Allah dan Rasulnya pun memudahkan urusan solat. Tidak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Tidak bisa duduk, boleh dengan baring. Dan seterusnya. Banyak kemudahan-kemudahan. Termasuk kemudian diantaranya adalah di saat kita berada di dalam perjalanan. Mari kita simak berikut ini. Memang sudah ada buku yang kami hadirkan, buku kecil. Buku kecil bagaimana di saat kita macet di tengah jalan, macet di tol dan sebagainya. Tapi secara global begini. Salat itu dimudahkan oleh Allah, termasuk di saat kita berada di dalam perjalanan. Di situ ada salat yang bisa dijamak dan salat yang bisa dikosor. Salat yang bisa dijamak adalah bisa dijamak, maksudnya dikumpulkan antara solat dengan solat dalam waktu yang sama. Yang bisa dijamak adalah zuhur bisa dikumpulkan dengan asar. Artinya kita bisa melakukan solat zuhur dengan asar dalam satu waktu, dan maghrib dengan isya. Zuhur dengan asar bisa dikumpulkan, maghrib dengan isya bisa dikumpulkan, subuh sendiri. Dan mengumpulkan ini namanya solat jamak. Ada yang namanya jamak takdim dan ada namanya jamak takhir. Jamak takdim adalah kita melakukan solat duhur di waktu duhur, kemudian solat asyarnya kita lakukan di waktu duhur. Jadi sehabis kita melakukan solat duhur, bergegas kita melakukan solat asar. Itu jamak takdim. Isya dengan maghrib pun demikian, kita melakukan solat maghrib terlebih dahulu, kemudian bergegas kita melakukan solat isya. Jika jamak takdim syaratnya harus bersegera antara waktu yang solat yang pertama dengan kedua segera. Anda solat duhur, setelah solat duhur langsung melakukan solat asar. Ini adalah jamak takdim. Ada namanya jamak takhir, yaitu di saat Anda ingin menunda waktu solat duhur, ingin Anda lakukan di waktu asar. Anda tidak melakukan di waktu duhur, tapi Anda sudah niat di dalam hati, tidak harus ucapkan. Yang penting di waktu Anda berada di waktu duhur, Anda melintaskan, ya Allah, aku akan menunda waktu duhur untuk sampai asar saja ya Allah. Baru nanti di saat Anda masuk waktu asar, Anda melakukan solat asar. Solat duhur, duhur dulu kemudian asar. Biarpun dahulu asar diperkenankan, tapi sunnahnya tertib. Ini sebagian orang ada salah faham. Sunnahnya adalah tertib, zuhur dulu baru asar. Biarpun asar dulu sah baru zuhur, tapi disunnahkan tertib. Zuhur dulu baru asar. Di waktu asar namanya jamak takhir. Begitu juga Anda waktu maghrib karena sibuk di perjalanan sehingga Anda tunda. Ya Allah, saya tidak akan melakukan maghrib sekarang. Ngomong gitu sudah sah. Niat untuk menunda. Saya akan tunda nanti di waktu isya saja ya Allah. Maghrib Anda tidak melakukan sholat maghrib, baru nanti setelah waktu isya di tempat yang sudah Anda tentukan, Anda melakukan sholat maghrib dulu, kemudian sholat isya. Ingat, sunnahnya adalah dianjurkan mendahulukan maghrib, bukan isya. Jangan seperti orang yang sebagian yang salah faham, mendahulukan isyanya. Biarpun kalau kita mendahulukan isya juga tetap sah. Ini namanya jamak. Baik. Dan sholat jamak ada yang sekaligus dikosor. Kosor itu apa? Kosor itu menjadikan sholat 4 rakaat jadi 2. Semua sholat yang 4 rakaat boleh dikosor jadi 2. Dengan syarat-syaratnya tentunya.
Dikosor jadi 2. Sholat yang 3 rakaat nggak ada dikosor jadi 1,5, nggak ada. Atau sholat subuh jadi 1 rakaat, enggak. 4 duhur jadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat. Maghrib tidak ada kosor. Kosor itu mengurangi dari 4 jadi 2. Isya bisa dikurangi menjadi 2. Baik, ini adalah gambaran tentang sholat. Dan ketahuilah bahwasanya melakukan kemudahan ini hukumnya adalah sunnah. Maka Anda jangan ragu-ragu. Seperti sebagian ibu-ibu yang karena dia sangat solehah, di tengah perjalanan sama ustadznya diajak menjamak sama mengkosor, ya karena dia tidak ngerti ilmu. Oh, saya lagi kuat, enak, banyak pom bensin saja kok pakai kosor-kosoran. Enggak Nah, ini menunjukkan tidak punya ilmu. Mengkosor adalah sunnah asalkan memenuhi syaratnya. Anda harus senang mengkosor. Sekaligus Anda jamak biar bepergian Anda nyaman. Kemudian waktu Anda melakukan sholat juga nyaman. Karena sholat hanya Anda lakukan dalam 1 waktu. 2 sholat dilakukan dalam 1 waktu, maka lebih tentram, lebih nyaman hati ini. Baik, ini ada jamak, ada kosor. Ini ada jamak, ada kosor. Kemudian nanti insya Allah ini gambarannya terlebih dahulu Anda harus paham. Baru insya Allah nanti selanjutnya akan kami jelaskan bagaimana orang menjamak dan mengkosor. Menjamak dan mengkosor. Yang penting ada gambaran sholat semacam itu. Dan ini kemudahan. Dan dihimbau, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah lebih senang jika rukhsah kemurahannya itu diambil. Jangan sok. Akan tapi ketahuilah namanya rukhsah diambil. Asalkan sesuai dengan ketentuannya, maka mengambil kemurahan dari Allah itu adalah dianjurkan. Baik, mari kita belajar untuk selanjutnya mengikuti apa yang akan kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.